A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ke Gunung Batu bersama majikan untuk menghadiri pernikahan. Totalitas itu sangat ditekankan, namun jangan berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kita memang harus totalitas. Totalitas dalam melakukan segala hal. Totalitas dalam beribadah. Totalitas dalam mencari pekerjaan. Totalitas dalam berkeluarga dan seterusnya. Dan totalitas ini betul-betul akan menjadi nilai bagi seseorang. Namun dalam sisi lain, di dalam kondisi lain, totalitas ini jangan sampai dia melebihi kapasitasnya, alias overdosis. Apa itu contohnya? Misalkan kita lagi nge-zoom, kita lagi meeting, kita lagi kerja. Totalitas kita melakukan apa yang menjadi amanah kita. Tapi ketika Allah memanggil, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Allah manggil. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memiliki kehebatan setiap manusia. Allah yang memiliki takdir baik dan takdir buruk untuk semua manusia. Ketika Allah memanggil, apa yang kita lakukan? Yang lagi nge-zoom bilang, tanggung nih, bentar lagi. Nggak diucapin sih dalam mulut, di mulutnya nggak diucapin, cuman dalam hati. Yang kerja lagi sama bosnya meeting, mereka semuanya tanggung, meetingnya bentar lagi. Padahal yang manggil siapa? Allah. Mungkin yang marbot, yang berkumandang, hayya 'alas shalah, baik yang tua, yang muda, ucapin. Tapi sejatinya itu adalah panggilan dari Allah. Mau yang suaranya indah, ngucapinnya tetap dari Allah. Mau kakek-kakek yang ngucapinnya kayak tadi, itu tetap sama Allah. Allah yang manggil. Mereka hanya wasilah doang. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini pengen kesuksesan dalam bekerja. Makanya kita totalitas. Tapi sayang sekali ketika Allah sang pemilik keberhasilan, sang pemilik segala-galanya, ketika Allah memanggil, kita malah justru entar dulu, entar tanggung. Beda dengan kalau kita ketika berdoa sama Allah, minta minta itu, pengen cepet. Tapi ketika Allah panggil, kitanya mengentar-entarkan, dinanti-nanti. Karena kita lebih meyakini bahwa pekerjaan kita itulah yang menjadi asbab kita menjadi orang sukses, menjadi orang kaya, menjadi orang yang dihormati dan seterusnya. Teman-teman dari Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke masalah totalitas. Totalitas itu boleh emang ditekankan, tapi jangan sampai berlebihan, terutama pada saat Allah memanggil. Makanya kalau kata Ustaz Latif, kalau pengen sukses dalam segala hal, ketika Allah panggil, hayya 'alas shalah, datanglah. Karena setelah hayya 'alas shalah apa bahasanya? Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Sini kok, sini. Mau sukses, sini kok, datang sholat. Mau dimudahin urusannya, sini kok, datang sholat. Mau pasangan yang kaya, raya, ganteng, cantik, solihah, sini kok, sholat padaku. Kan begitu. Jadi setiap keinginan kita sejatinya, kalau kita pahami, kita dapat ilmui, maka sejatinya dalam sholat itulah kita meminta kepada Allah. Jangan sampai kita pengen dunia ini, tapi kita lupa dengan sang pemilik dunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada yang disebut dengan totalitas. Totalitasnya jangan hanya untuk dunia,
dunia ini yang Allah sebut dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Cuman jangan dilupain aja dunia. Artinya karena kita hidup di dunia. Karena sejatinya dunia ini yang kata Rasulullah sampaikan, mazra'atul akhirah, ladangnya akhirat. Bahkan dalam sebuah ungkapan dikatakan, i'mal lid dunyaka kannaka sata'ishu abadan. Berusahalah untuk duniamu seakan-akan kamu itu akan mati besok. Wa amal li akhiratika ka'annaka satamutu gadan. Dan berusahalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Oh maaf, berarti yang tadi salah. I'mal lid dunyaka ka'annaka sata'ishu abadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan akan hidup selamanya. Maaf tadi salah, akan hidup selamanya. Artinya abadan abidin, di dunia ini kagak akan mati-mati. Maka berusahalah. Maksudnya makna di sini salah. Dulu saya salah mengartikan. Jadi artinya harus berusaha sekuat mungkin, mati pulang panting. Kenapa? Kita mau hidup lama. Tapi ketika sudah saya tanyakan kepada guru saya, bukan gitu ngartiinnya. Kalau hidup selamanya itu enggak hari ini ya masih besok. Kan kita hidupnya panjang. Jadi bisa dinanti-nanti maksudnya yang jadinya tuh. Bukan berusaha segigih-giginya untuk kebahagiaan yang abadan, bukan. Dan yang keduanya apa? Wa amal li akhiratika ka'annaka satamutun. Berusaha untuk akhirmu seakan-akan kamu mati besok. Nah, ini yang lebih ditekankan. Karena kita ini nggak mungkin nggak mati, teman-teman. Kita ini calon mati. Mau yang tua, mau yang muda, mau yang cantik, mau yang jelek, mau yang ganteng, mau yang pesek, semuanya pasti akan mati. Nggak akan abadan abidin di dunia ini. Orang kata Allah kan, la yasta idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajalnya, nggak mungkin dimajuin maupun diakhirin walaupun sedikit, sedetik, nggak mungkin. Artinya kita ini benar-benar dalam penantian sisa usia kita yang masih Allah beri. Karena hari-hari kita ini adalah usia kita. Kalau hari kita udah selesai, maka udah kita kembali kepada Allah. Dan pada saat itulah kita akan melihat apa yang kita lakukan di dunia ini. Teman-temanku yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan di malam minggu ini, malam minggu yang panjang kalau kata anak muda, kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah kasih. Jangan hanya fokus pada apa yang di dunia saja, tapi fokuslah kepada akhirat yang sejatinya kita akan hidup selamanya di sana. Yang kita akan menentukan abadan abidin di neraka atau abadan abidin di surga. Inilah kita sekarang menentukan itu. Kalau amalan-amalan kita baik, maka insya Allah surga tempatnya. Tapi kalau amalan-amalannya buruk, sama tetangga ngegosip lulu, sama tetangga nggak ada baiknya, jualan curang, bekerja kucing-kucingan dan seterusnya. Kalau pemilihan pengen curang-curangan, ketika menjadi menteri atau presiden nggak karuan dalam bekerjanya, bahkan menjadi tidak sesuai apa yang dijanjikan ketika mereka ingin dipilih menjadi presiden kah, menteri kah, atau wali-wali yang lain. Nah, mudah-mudahan dengan kita senantiasa saling mengingatkan seperti ini adalah menjadi hamba-hamba yang senantiasa terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya seseorang yang terbimbing oleh Allah, maka dia akan beruntung. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang diselamatkan dari kekikiran dirinya, itulah orang-orang yang beruntung. Ini meskipun kita usaha, kalau enggak Allah selamatkan, kita enggak akan bisa menjadi orang yang beruntung. Contoh aja siapa? Korun Allah kasih harta melimpah, tapi dia tidak diselamatkan oleh Allah dari kekikiran dirinya. Padahal untuk berbagi harta yang beratnya, yang kuncinya aja sampai melebihi daripada barang dagangan ketika diangkut oleh unta, maka
dia akan selamat. Tapi yaitu Allah tidak menyelamatkan ia dari kekikiran, sehingga hartanya sampai hari ini menjadi fenomenal, menjadi viral, menjadi harta karun. Padahal sejatinya kalau seandainya ia mau berbagi ketika ia kaya, maka tidak akan pernah terjadi seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi yuk kita azamkan dalam diri kita untuk menjadi hamba-hamba yang totalitas, bukan cuma untuk dunia, tapi totalitas untuk akhirat kita. Sebagaimana bahwa kita ini gak akan lama, besok lah kita akan meninggal. Kalau udah tahu kita besok akan meninggal, apa yang kita lakukan? Paling juga sholat, ibadah, gak ada mikirin dunia. Dan ketika itu terjadi, maka kita akan menjadi husnul khotimah, akhir yang baik. Kenapa? Karena ketika kita meninggal sedang dalam keadaan bermunajat, sedang melakukan kebaikan yang itu kita harapkan Allah lah yang melihatnya, bukan siapa-siapa. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.